Assalamualaikum teman-teman. Saya ingin berbagi kisah tentang seseorang yang berada di dekat saya, yaitu salah satu tim saya. Jadi beberapa waktu lalu itu sempat cerita nih tentang masalah dengan suaminya yang berkaitan juga dengan anaknya. Jadi dia tuh namanya perempuan ya teman-teman. Nah ini nih yang untuk apa namanya bisa untuk poin belajarnya kita bahwa perempuan itu suka kadang-kala tuh sukanya tuh ngasih kode ke pasangan atau mungkin ke partner kerja yang lain, ini terutama yang ketika dengan pasangannya ya, itu ngasih kode berharap pasangan kita itu peka dengan kita. Ketika kita berharap demikian, pasti kita ingin pasangan kita peka dengan kita. Bisa membaca hati atau pikiran kita, itu kan yang sebenarnya diharapkan. Tapi teman-teman, kita harus sadar sebuah fakta. Ketika harapan itu tidak terwujud, kira-kira perasaan kita akan muncul seperti apa? Perasaan kita pasti akan ngedumel, dongkol. Gimana tuh rasanya? Kayak rasanya, ih gimana sih? Kok nggak peka? Aku tuh udah kayak gini. Udah dikode ini itu. Bener apa bener? Nah, dari kasus tim saya itu akhirnya saya bilang, kalau kamu ingin meringankan beban pikiranmu, tidak menambah pikiran baru, atau justru ingin mendamaikan perasaanmu dan hidupmu, ketika kita kita membutuhkan bantuan, kita ngomong. Karena sekali lagi teman-teman, wanita berdaya, ibu-ibu berdaya, itu bukan berarti mereka yang bisa mengerjakan semuanya dengan sendiri. Enggak. Wanita berdaya pun juga masih butuh bantuan, butuh dukungan. Nah, yang perlu kita perbaiki adalah ketika kita memang membutuhkan bantuan, enggak usah pakai kode-kode, ngomong, dan itu ke siapapun. Enggak hanya kepada pasangan kita, tapi kepada partner kerja kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, bahkan kepada anak kita tuh wajib ngomong, kita diizinkan. Kita diizinkan untuk meminta bantuan. Ngomong aja, misal anak kita lagi sakit. Kita tuh pengennya ngebawa anak kita ke rumah sakit, tapi pasangan kita enggak aware, enggak peka. Enggak usah ngode. Ini loh ya, anaknya udah kayak gini, gimana ya? Enggak usah kayak gitu, ngomong yang baik. Ya, kondisi anak kita udah seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita membawa ke rumah sakit gimana ya? Kira-kira kalau misalkan kita pembahasannya seperti itu enak kan? Suami atau pasangan kita udah ngerti, oh ternyata istriku pengen membawa anaknya ke rumah sakit karena anak kita kondisinya udah semakin parah misal. Nah, kalau gitu tuh udah jelas keinginan kita apa, tinggal suami kita mewujudkan, pasangan kita mewujudkan, beres. Hatinya damai, enggak ngedumel. Karena ketika hati kita enggak enak sedikit aja di dalam rumah tangga nih katakanlah, semuanya tuh ikut mempengaruhi teman-teman. Pasangan akan mempengaruhi pasangan kita, anak-anak kita, semuanya jadi enggak sehat. Kondisinya jadi enggak enak. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, sekali lagi, wanita berdaya tetap boleh minta bantuan, boleh minta pertolongan, nggak usah pakai kode-kode, langsung disampaikan saja kira-kira apa yang kita inginkan terhadap orang yang ada di dekat kita. Gitu ya teman-teman ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.